Halo Sobat Gede Kopi, penjualan secara online adalah strategi yang diambil Realme demi menekan biaya produksi semaksimal mungkin. Dengan begitu mereka bisa menciptakan smartphone yang mumpuni dan harga jualnya cukup terjangkau. Strategi ini mereka terapkan untuk seri Narzo yang hadir sejak 2020. Maka tidak heran bila banyak smartphone seri Realme Narzo yang dijual di rentang harga 1 jutaan. Contohnya adalah Realme Narzo 50i. Smartphone 1 jutaan ini dirilis secara resmi di Indonesia pada November 2021. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk membelinya, alangkah baiknya simak dulu 7 kelebihan dan kekurangan Realme Narzo 50i. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silakan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Kelebihan pertama, desain segar. Desainer Realme ternyata mampu membuat kreasi baru untuk mendandani penampilan Realme Narzo 50i. Hal ini tidak akan terjadi ketika sobat membeli Realme seri C, sebab desainnya antara model satu dengan model yang lain mirip-mirip. Bagian depan smartphone ini memang masih pakai gaya ala tetesan air, namun penampilan belakangnya benar-benar segar. Di situ sobat akan melihat penutup belakang dengan dua polesan berbeda. Sepertiga bagian atasnya polos saja, sedangkan 2/3 bagian bawahnya memiliki garis-garis diagonal bertekstur. Kedua polesan bersifat matte, tidak menimbulkan kilau ketika terkena paparan cahaya, dan mampu meminimalkan noda sidik jari. Lalu bentuk modul kameranya juga belum pernah dipakai di smartphone Realme manapun. Sama seperti penutup belakangnya, modul kameranya juga punya clear dual tone. Bagian atasnya punya warna hitam pekat, sedangkan bagian bawahnya punya warna yang selaras dengan penutup belakang. Gaya model kamera yang seperti ini membuatnya jadi istimewa, walaupun kamera belakangnya hanya berjumlah 1. Bisa dibilang kualitas bodinya masuk dalam kategori bagus, karena bodinya mampu berikan kesan yang solid dan kokoh saat digenggam. Hadir dalam dua varian warna yakni mint green dan carbon black. Dua-duanya menarik karena karakter warnanya yang kalem. Kedua, prosesor powerful. Realme memang tak menjelaskan secara spesifik SoC apa yang dipakai oleh Realme Narzo 50i. Setelah ditelusuri, SoC yang dipakai ternyata Unisoc SC9863A yang dirilis pada 2018. SoC ini mengandung 4 inti Cortex A55 1,6 GHz dan 4 inti Cortex A55 1,2 GHz. Chip tersebut dibuat dengan proses fabrikasi 28 nanometer, dipadukan dengan RAM 4 GB dan sistem operasi Android 11 berlapis Realme UI Go Edition. Benar bahwa SoC ini tergolong jadul, namun seperti apa performa yang dihasilkan? Berdasarkan pengalaman penguji, pemakaian harian smartphone ini sudah cukup enak. Tidak ada kendala ketika smartphone dipakai untuk membuka banyak aplikasi dalam satu waktu. Smartphone ini juga masih oke saat digunakan untuk main game, asalkan bukan game yang berat, dengan setelan grafis yang disesuaikan. Smartphone ini masih cukup lancar menjalankan game seperti Mobile Legends dan Free Fire. Ketiga, baterai awet. Realme Narzo 50i dibekali baterai dengan kapasitas yang cukup besar yakni 5000 mAh. Secara teori baterai ini punya daya tahan yang baik, apalagi SoC yang dipakai tidak terlalu kencang dan resolusi layarnya hanya SD+. Menurut klaim Realme Narzo 50i mampu tembus pemakaian selama 23 jam saat memutar video di YouTube. Kalau dipakai untuk berkirim pesan di aplikasi WhatsApp, durasinya bisa mencapai 20 jam. Sementara itu, waktu pakai 43 jam diperoleh dalam skenario menelepon. Realme juga membekalinya dengan mode hemat daya. Ketika baterai tersisa 5%, smartphone masih bisa dipakai untuk panggilan selama 2 jam. Dan kerennya lagi, smartphone ini mendukung reverse charging. Keempat, uji pengendalian mutu. Realme tak mau produknya punya mutu yang rendah kendati harga jualnya murah. Sebagai bukti, mereka menerapkan uji quality control yang tinggi. Uji ini dilakukan demi memastikan produk yang dihasilkan benar-benar andal, sehingga punya daya tahan yang bagus dan bisa dipakai untuk jangka panjang. Jenis pengujian yang dilakukan diantaranya uji tombol daya, uji tombol volume, uji colok jack audio, dan uji stabilisasi port pengecasan. Masing-masing pengujian dilakukan ribuan kali. Kelima, sensor lengkap dan triple slot. 3 sensor esensial di smartphone ini ada, meliputi akselerometer, proximitas, dan kompas.
Sensor cahaya pun ada, alhasil fitur auto brightness bisa bekerja secara efektif. Yang menarik adalah sensor giroskop fisik sudah hadir. Sensor ini sangat berguna ketika sobat memainkan game seperti PUBG Mobile. Selain itu, smartphone ini juga punya konfigurasi triple slot. Karena itu, jika memori internal 64GB terasa kurang, sobat bisa mengekspansi ruang simpan melalui slot micro SD, mendukung hingga kapasitas 256GB. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya ada beberapa kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum membeli Realme Narzo 50i. Kekurangan pertama, tidak ada sensor fingerprint. Sensor-sensor yang dibawa Realme Narzo 50i memang cukup lengkap. Giroskop yang disangka bakal absen justru dihadirkan. Sayangnya masih ada satu sensor yang absen, yakni sensor pemindai sidik jari. Sensor ini sebetulnya cukup krusial untuk fitur keamanan smartphone. Pasalnya orang tak bisa selalu mengandalkan fitur face unlock, khususnya ketika sedang memakai masker. Kedua, belum USB-C dan pengecasan lama. Satu hal yang disayangkan dari desain Narzo 50i adalah port USB yang dipakainya masih micro USB. Entah apa alasannya Realme masih menggunakan port jenis ini. Padahal sudah banyak smartphone di kelas harga 1 jutaan yang memakai port USB-C. Kemungkinan besar alasannya adalah demi menekan harga jual. Tak cuma itu saja, proses pengisian baterainya tergolong lama. Benar saja daya maksimal yang bisa diterima hanya 10 watt saja, selaras dengan chargernya yang 5 volt 2 ampere. Pengisian sampai penuh butuh waktu sekitar 2,5 jam. Karena cukup lama, alangkah baiknya jika sobat mengecas smartphone ini saat menjelang tidur. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan Realme Narzo 50i. Semoga bisa membantu sobat sebelum membeli smartphone ini. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan saya admin Greg Kopi pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.